Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani dari kelas Penjaskes Rekha angkatan 2018 dengan NIM 183104216. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas metodologi penelitian dengan tema atau judul yaitu adalah masalah penelitian. Nah, ada 7 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah masalah penelitian, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat menjelaskan tujuan penelitian, yang kelima menjelaskan asumsi penelitian, dan yang keenam menjelaskan hipotesis penelitian, dan yang ketujuh menjelaskan ruang lingkup penelitian. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu masalah penelitian. Nah, masalah penelitian merupakan kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan, atau kesenjangan antara teori dengan praktek yang memerlukan jawaban atau penjelasan dan pemecahan. Nah, kenyataan bahwa tidak semua mahasiswa menunjukkan hasil belajar yang memuaskan seperti yang diharapkan adalah sebuah masalah. Nah, tidak semua mahasiswa lulus mata kuliah dalam setiap semester seperti yang diharapkan. Itu adalah merupakan suatu masalah. Nah, tidak semua mahasiswa lulus tepat waktu 8 semester seperti yang diharapkan, itu pun juga adalah sebuah masalah. Jadi, semuanya adalah masalah yang memerlukan penjelasan dan jawaban pemecahan masalah. Jadi, itu adalah dasar adanya penelitian, yaitu kita harus mencari suatu masalah dulu. Nah, menurut Kerlinger pada 1990 menyatakan kriteria masalah dan pernyataan masalah ada 3, yaitu masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu atau membingungkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi masalah harus dinyatakan secara jelas, tidak membingungkan masalahnya seperti apa, agar bisa lebih mudah dalam penelitian. Yang ketiga adalah masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. Nah, tentunya menyiratkan adanya kemungkinan empiris. Nah, menurut Ibnu tahun 2003 terdapat 3 hal yang harus
dinyatakan atau dirumuskan dengan jelas sebelum suatu penelitian dilakukan. Ketiga hal ini adalah yang pertama, masalah yang akan diteliti atau pertanyaan yang ingin dijawab. Yang kedua, metodologi penelitian yang akan ditempuh untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Jadi sebelum melakukan penelitian harus mempunyai alasan-alasan tertentu kenapa melakukan penelitian tersebut. Semisal saat kita akan melakukan penelitian tentang mengapa sih mahasiswa tidak bisa selesai tepat waktu. Nah, itu adalah masalahnya harus jelas. Nah, kejelasan itu yang akan nantinya mempermudah saat melakukan penelitian. Nah, selanjutnya. Nah, dan menurut Ari Kunto tahun 2005 mengemukakan 3 persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian, yaitu sistematis, yang pertama, berencana, dan juga mengikuti konsep ilmiah. Nah, sistematis seperti apa? Artinya dilaksanakan menurut pola tertentu atau aturan tertentu. Nah, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, saat melakukan penelitian, nah itu harus efektif dan efisien. Artinya, efektif tidak membuang-buang, melakukan hal yang tidak perlu, dan efisien itu dilakukan sesederhana mungkin. Nah, agar tidak ribet nantinya. Yang kedua, berencana. Artinya, dilaksanakan dengan adanya unsur yang dipikirkan dan langkah-langkah pelaksanaannya. Jadi, harus saat melakukan penelitian itu harus mempunyai semacam strukturnya lah. Saat kita melakukan harus kerja yang ini dan ini, yang ini. Jadi harus bertahap seperti itu. Yang ketiga, mengikuti konsep. Nah, artinya mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi harus mengikuti konsep yaitu agar bisa berguna untuk masyarakat. Saat melakukan penelitian kita harus tahu penelitian itu akan berguna di masyarakat. Nah, agar bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan juga berguna. Nah, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan. Kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau juga pemecahan masalah. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu latar belakang masalah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seorang selalu melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Seorang mahasiswa belajar secara rutin dengan tujuan agar memperoleh nilai yang baik. Seorang pemain bola voli melakukan latihan secara rutin 3 kali seminggu agar terampil saat bermain bola voli.
atau seorang petani rajin mengurus tanaman karena ingin memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, contoh di depan yang saya jelaskan tadi menunjukkan bahwa seorang melakukan aktivitas karena alasan tertentu yang ingin dicapai. Jadi ada alasan-alasan yang tertentu agar bisa melakukan hal-hal yang ingin dicapai. Nah, demikian juga kegiatan penelitian. Seseorang melakukan aktivitas penelitian karena ada alasan tertentu yang melatar belakangi mengapa penelitian tersebut dilakukan. Nah, latar belakang masalah berisi tentang kesenjangan antar harapan dan juga kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Nah, di dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas teori hasil-hasil penelitian. Kesimpulan seminar dan diskusi ilmu ataupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang akan diteliti. Nah, dengan demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti dapat dilandaskan atau berpijak yang lebih kokoh. Nah, pada prinsipnya, penelitian harus mampu menjawab mengapa masalah ini dapat dipilih untuk diteliti. Jadi, saat melakukan penelitian itu, kita harus tahu mengapa masalah ini yang akan dipilih untuk yang diteliti. Nah, alasannya itu harus bukan hanya tentang karena dekat, masalahnya itu dekat dengan keresahan sehari-hari. Semisal kok saya sering lambat sih bangun pagi. Nah, penelitian bukan hanya tentang masalah-masalah seperti itu, tapi harus masalah itu memang harus dipilih. Masalah yang akan dipilih memang harus kuat. Mengapa alasan itu sangat harus untuk diteliti. Nah, untuk menemukan latar belakang penelitian, kata kunci yang biasanya digunakan mengapa penelitian tersebut dilakukan, mungkin alasan-alasan tertentu yang melatar belakanginya. Nah, misalnya sesuatu yang diteliti tidak sesuai dengan harapan yang ada di masyarakat, tidak selaras dengan idealisme, tidak sesuai dengan teori, dan sebagainya adalah alasan-alasan yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan masalah. Nah, itulah yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa sebuah penelitian tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Nah, kita masuk kepada materi yang selanjutnya, itu adalah rumusan masalah. Nah, dalam sebuah penelitian, setelah ditentukan latar belakang masalah, maka dilanjutkan dengan menyusun rumusan masalah. Nah, perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat
pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Nah, rumusan masalah yang baik rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, dan juga jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanda tanya. Itu kalimat tanya. Nah, rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang akan diteliti, jenis atau sifat, hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian. Selain itu, rumusan masalah hendak dapat diuji secara empiris dalam arti memungkinkan dikumpulkan data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Contoh, apakah terdapat hubungan antar kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola? Itu adalah contoh tadi yang saya jelaskan. Nah, menurut Arya dan kawan-kawan pada 1979 mengemukakan perumusan masalah yang baik harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, menyebutkan dengan jelas apa yang akan dicari jawabannya, dan yang kedua, jelas ruang lingkupnya. Nah, kedua syarat ini dapat dipenuhi apabila penelitian menyebutkan dengan jelas hal-hal yang pertama yaitu adalah variabel yang terkait, yang kedua hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan yang ketiga populasi terkait atau sasaran kajian merupakan subjek yang paling jelas keterkaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji. Nah, yang keempat, berbagai atribut atau lokasi dan juga waktu yang berfungsi membatasi lingkup kajian yang berkaitan dengan tempat dan terjadinya permasalahan maupun identitas khusus dari populasi sebagai populasi yang bersangkutan. Nah, pada umumnya, masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, mengandung variabel-variabel penelitian yang terkait dan hubungan antara variabel-variabel tersebut ditinjau dari cakupan aspek yang terkait rumusan masalah penelitian, dibedakan menjadi 2 tingkatan, yaitu rumusan masalah umum yang menunjukkan keseluruhan permasalahan penelitian secara utuh, dan rumusan masalah khusus yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari permasalahan yang akan dikaji. Nah, berikut ini disajikan beberapa contoh rumusan masalah untuk jenis penelitian deskriptif, korelasional, dan penelitian eksperimen. Nah, yang pertama adalah penelitian deskriptif. Bagaimana keterampilan mengajar mahasiswa dalam PPL atau program studi pendidikan jasmani di FIK. Yang kedua, penelitian korelasional. Apakah terdapat hubungan
antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola. Nah, yang ketiga, penelitian eksperimen. Apakah terdapat perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan khusus dengan latihan bagian? Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan daripada penelitian atau tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian mengungkapkan secara sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Nah, isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi rumusan masalah dalam penelitian. Itu masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Nah, masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya. Oke, yang sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, jadi bedanya adalah masalah penelitian itu menggunakan kalimat tanya. Nah, sedangkan rumusan tujuan penelitian itu dalam bentuk kalimat pernyataan. Jadi kalimat tanya untuk masalah penelitian dan kalimat pernyataan untuk rumusan tujuan penelitian. Nah, berbeda dengan rumusan masalah yang lazim menggunakan kalimat pernyataan. Pertanyaan. Nah, dalam rumusan tujuan biasanya menggunakan pernyataan. Oke, contohnya yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan mengajar mahasiswa dalam PPL atau program studi pendidikan jasmani, yaitu yang bersifat deskriptif. Nah, yang kedua, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola, yaitu koordinasional. Dan yang ketiga, penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian atau hanya bagian-bagian tertentu yang melakukan latihan. Itu adalah eksperimen. Nah, berbeda dengan rumusan masalah, berbeda dengan rumusan masalah yang menggunakan lazimnya pertanyaan dalam rumusan tujuan. Biasanya menggunakan pernyataan rumusan tujuan, penelitian merupakan suatu yang ingin dijawab atau dijelaskan dan dipecahkan melalui penelitian. Dengan demikian, tujuan penelitian merupakan sasaran yang akan diselesaikan melalui penelitian tersebut. Nah, kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu adalah asumsi penelitian. Oke. Apa itu asumsi? Nah, asumsi merupakan anggapan dasar yang diakui kebenarannya dan dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, keberadaan asumsi dalam sebuah penelitian bukan merupakan suatu keharusan, namun menjadi pertimbangan untuk disajikan. Nah, dengan kata lain, dinyatakan sepanjang diperlukan
Asumsi dapat dicantumkan, tetapi kalau keberadaannya tidak diperlukan, maka tidak perlu dicantumkan. Jadi, asumsi penelitian ini bukan suatu kewajiban untuk disajikan. Tapi jika memang diperlukan untuk disajikan, maka lebih baik asumsi ini diadakan dalam melakukan penelitian. Nah, tidak semua penelitian memerlukan asumsi. Jadi penelitian tidak perlu memaksakan suatu asumsi jika memang tidak secara fungsional dibutuhkan, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, asumsi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Oke, misalnya, penelitian mengajukan asumsi bahwa sikap seorang dapat diukur dengan menggunakan skala sikap. Dalam hal ini, tidak perlu membuktikan kebenaran hal yang diasumsikan, tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. Nah, selanjutnya, asumsi dapat bersifat substansif dan juga metodologis. Nah, asumsi substantif berhubungan dengan permasalahan penelitian, sedangkan asumsi metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian. Nah, mengutip pendapat Shurkmat yang menyatakan anggapan dasar atau postula adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Nah, dikatakan selanjutnya bahwa setiap penyelidik dapat merumuskan postula yang berbeda. Seorang penyelidik mungkin meragu-ragukan suatu anggapan dasar yang oleh orang lain diterima sebagai kebenaran. Contoh, orang yang melakukan senam aerobik tiap 3 kali seminggu, maka dia akan memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Atau yang sering berolahraga jogging, melakukan olahraga bersepeda, renang, itu pasti memiliki dan rutin melakukan, itu pasti akan memiliki kesegaran dan kebugaran jasmani yang baik. Nah, kalimat tersebut merupakan suatu anggapan bahwa suatu aktivitas senam aerobik dengan menggunakan prinsip frekuensi, intensitas, time dan juga tempo, dan sesuai dengan prinsip-prinsip latihan akan meningkatkan atau mempertahankan kebugaran jasmani seseorang. Nah, hal itulah yang menyebabkan seorang memiliki kebugaran jasmani yang baik. Nah, di dalam penelitian, anggapan-anggapan semacam ini perlu dirumuskan secara jelas sebelum melangkah mengumpulkan data. Oke. Jadi, anggapan-anggapan semacam yang tadi saya jelaskan adalah anggapan-anggapan dasar atau postula atau asumsi dasar. Nah, penelitian perlu merumuskan anggapan dasar. Yang pertama, agar
ada dasar yang berpijak yang kukuh bagi masalah yang akan diteliti. Yang kedua, untuk mempertegas variabel yang terjadi pusat perhatian. Yang ketiga, guna menentukan dan merumuskan hipotesis. Nah, kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasari pada pendekatan berpikir deduktif. Nah, tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian. Penelitian kuantitatif yang bersifat eksplorasi dan deskriptif tidak membutuhkan hipotesis. Nah, oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak harus ada dalam skripsi atau penelitian kuantitatif. Nah, di depan telah yang tadi saya jelaskan bahwa hipotesis merupakan produk dari pendekatan berpikir atau deduktif. Maka, hipotesis dapat disusun setelah penelitian melakukan kajian kepustakaan secara lengkap. Hipotesis diperlukan untuk pernyataan hipotesis baru dapat dinyatakan dengan baik setelah rancangan atau desain penelitian telah dirumuskan. Namun, dalam penyajiannya atau laporan penelitian, hipotesis disajikan pada bagian awal sebuah laporan atau usulan penelitian. Jadi, hipotesis diperlukan untuk mengarahkan langkah-langkah penelitian, mengumpulkan data, melakukan analisis, uji persyaratan analisis, uji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Perlu dicatat bahwa tidak semua penelitian memerlukan namanya hipotesis. Oke, jadi penelitian kuantitatif dengan rata-rata data numerik yang akan dianalisis dengan proses statistik inversial tentang hubungan perbedaan dan sejenisnya memerlukan hipotesis. Artinya, dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan antar perbedaan antara variabel, melainkan telah ditunjuknya sifat hubungan atau keberadaan perbedaan itu. Nah, rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau reksional. Rumusan hipotesis yang baik yaitu memiliki 4 ciri, yaitu pertama, menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, yang ketiga, dirumuskan secara singkat, padat, jelas. Yang keempat, serta dapat diuji secara empiris. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian dituntut dapat merumuskan hipotesis secara tepat dan juga jelas, artinya tidak bertele-tele. Menurut Bort dan Gals 1979, ada beberapa persyaratan dalam menyusun hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi juga harus jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Nah,
Contoh rumusan hipotesis untuk penelitian korasional dan uji beda adalah ada dua, yaitu adanya hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola. Yang kedua, ada perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Namun secara teknis, hipotesis penelitian dicantumkan pada bab 1, bab pendahuluan, agar hubungan antara masalah yang diteliti dan kemungkinan jawaban menjadi lebih jelas. Atas dasar inilah, maka dalam latar belakang masalah sudah harus ada paparan tentang kajian pustaka yang relevan dalam bentuk yang ringkas. Oke, hipotesis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif atau juga hipotesis penelitian. HA dan penelitian nihil atau nol, HO. Nah, hipotesis alternatif adalah rumusan formal hasil analisis deduktif penelitian mengenai masalah yang akan dikaji. Berdasarkan teori hipotesis ini, biasanya dinyatakan dalam kalimat positif seperti apa hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola. Nah, hipotesis nihil disusun untuk kepentingan pengujian statistik dan dinyatakan dengan kalimat negatif seperti tidak ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola. Nah, hipotesis nihil inilah yang akan nantinya diuji, apakah diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi ruang lingkup penelitian. Sebuah penelitian memerlukan batasan-batasan tertentu agar tujuan penelitian dapat dicapai. Masalah dapat dijelaskan atau dijawab dan dipecahkan. Batasan-batasan tersebut diwadahi dalam ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian berisi tentang konsep, variabel, indikator, deskriptor jika ada, secara rinci, sehingga memudahkan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Maka rinci jabaran yang disajikan dalam ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian dimungkinkan akan makin memudahkan penelitian dalam menyusun instrumen penelitian. Nah, untuk memudahkan penyusun terhadap lingkup penelitian dan analisis terhadap isi yang berupa konsep atau variabel dan indikator, maka digunakan bantuan yang berbentuk matrik. Nah, berikut ini contoh ruang lingkup penelitian secara untuk mengukur keterampilan bermain sepak takraw. Nah, seperti ini. Seperti gambar yang ada di samping. Nah, ini adalah tabel tentang ruang lingkup penelitian keterampilan bermain sepak takraw peserta ekstrakurikuler SMP Negeri Gondanglegi yang ada di Malang. Nah, seperti yang di samping. Harus memiliki konsep dulu, variabel, dan juga ada indikator. Nah, semisal konsepnya adalah keterampilan, yaitu melakukan, dan juga variabelnya itu melakukan, dan indikatornya adalah kaki tumpuan berada di lingkaran tempat servis. Jadi seperti contohnya yang di samping. Anda bisa lihat. Nah, itu adalah contoh variabel indikator
yang berbentuk matrik. Nah, itu adalah contohnya. Nah, dengan demikian dapat dinyatakan masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan. Kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban atau penjelasan dalam pemecahan masalah. Nah, itu adalah menurut saya tentang materi yang pertama, dan menurut saya tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah akan dapat diungkap dengan kata kunci mengapa. Nah, mengapa penelitian tersebut dilakukan? Latar belakang masalah berisi kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Jadi kata kuncinya adalah mengapa. Mengapa masalah itu yang akan kita angkat menjadi yang akan kita teliti. Nah, selanjutnya perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicari jawabannya. Jadi, perumusan masalah ini merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat. Jadi, tidak hanya diungkapkan tapi tersurat. Pernyataan-pernyataan yang hendak dicari jawabannya. Rumusan masalah hendak disusun secara singkat, padat, dan juga jelas. Jadi, sebisa mungkin kita harus membuatnya sesingkat mungkin, padat dan juga jelas, agar apa yang kita ingin sampaikan itu tidak bisa dibilang tidak bertele-tele lah, seperti itu. Nah, dan juga dituangkan dalam bentuk kalimat tanya pastinya, karena latar belakangnya kan tadi mengapa. Oke. Nah, tujuan penelitian mengungkap sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Jadi kita harus tahu dulu nih, sasarannya itu yang mana. Jadi kita bisa tahu arahnya pasti ke sini. Kita harus tahu sasarannya agar kita bisa mengarahkannya lebih tepat lagi. Oke. Nah, dengan isi mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah asumsi. Asumsi merupakan anggapan dasar yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, tapi tidak semua penelitian memerlukan yang namanya asumsi. Tidak memerlukan adanya asumsi dalam sebuah penelitian, tidak semua. Jadi, penelitian tidak perlu memaksakan suatu asumsi jika memang tidak secara fungsional dibutuhkan. Jadi tidak menjadi tidak menjadi kewajiban dalam membuat penelitian itu asumsi ada di dalamnya, tidak perlu. Oke, selanjutnya adalah hipotesis. Nah, hipotesis merupakan dugaan sementara atau praduga yang didasarkan pada pendekatan berpikir deduktif. Oke, atau yang bisa dikatakan menerka-nerka lah. Nah, hipotesis penelitian diperlukan penelitian kuantitatif dengan data-data numerik yang akan dianalisis dengan proses statistik inferensial tentang hubungan perbedaan dan yang sejenisnya. Nah, penelitian kuantitatif yang bersifat eksplorasi dan deskriptif tidak membutuhkan hipotesis.
Jadi untuk penelitian yang bersifat kuantitatif dan bersifat eksplorasi tidak membutuhkan yang namanya hipotesis. Jadi ya, bisa dikatakan untuk penelitian kualitatif, nah mungkin hipotesis ini dibutuhkan, tapi untuk penelitian yang menggunakan teknik atau model penelitian kuantitatif, hipotesis ini tidak dibutuhkan. Bisa dibilang bisa ada, tapi tidak menjadi suatu kewajiban untuk adanya hipotesis dalam sebuah penelitian yang bersifat kuantitatif. Nah, ruang lingkup penelitian merupakan batasan ya, yang dibangun penelitian berisi tentang konsep dan juga variabel, nah indikator dan juga deskriptor jika ada. Jadi indikator dan juga deskriptor ini ya seperti halnya tadi asumsi lah. Kalau memang ada atau diperlukan, ya memang harus dalam penelitian itu tidak wajib lah ceritanya, tidak wajib adanya indikator dan juga deskriptor. Nah, dengan tujuan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang masalah penelitian dengan ada 7 tadi, dengan pembahasan saya tentang 7 materi tentang masalah penelitian. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan tentang tugas metodologi penelitian ini yang membahas tentang masalah penelitian. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.